Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia akan menjelaskan apa itu EPMS, dari mana didapatkannya EPMS, serta manfaat penggunaan EPMS. Lebih jelasnya kita lihat videonya yuk. Apa itu kencur? Kencur merupakan rimpang berbonggol berwarna coklat kemerahan gelap, tanpa batang yang tumbuh dengan akar silinder berserat. Bagian dalamnya berwarna putih, jumlah daunnya 2-5 helai, menyebar secara horizontal, berwarna hijau tua. Berbentuk elips melebar, agak datar dengan garis melingkar berukuran 8-15 cm. Dedaunannya berbaring rata di atas tanah, dengan permukaan yang halus sementara permukaan bawahnya seperti jaring laba-laba. Perbungaannya sesil, tumbuh di antara dedaunannya. Panjang sepalnya 2-3 cm. Warna daun bunganya putih, silinder sepanjang 2,5-5 cm dan lobusnya 1,5-3 cm. Tepiannya berbentuk telur terbalik lebar, terbagi menjadi setengahnya atau lebih, dengan warna putih atau ungu pucat, dengan bintik violet hingga ungu pada dasarnya. Dilihat dari aspek botaninya, kencur ini bernama lain Kaempferia galanga. Ada beberapa langkah untuk mendapatkan isolat EPMS, di antaranya dengan cara maserasi, remaserasi, dan perkolasi. Untuk preparasi bahan dilakukan dengan pembersihan kencur kemudian dikeringkan. Dihancurkan hingga halus sampai mendapatkan sampel kencur. Secara umum, maserasi dilakukan dengan alat maserator. Sampel kencur ini direndam dengan pelarut hingga didapatkan cairan ekstrak. Kemudian dipekatkan hingga berbentuk kristal. Untuk selanjutnya dilakukan pengujian. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kemurnian dari EPMS. Kita langsung masuk ke manfaat dari EPMS-nya yuk. Penggunaan kencur untuk pengobatan di masyarakat secara empiris digunakan untuk yang pertama, jamu beras kencur. Bahan yang digunakan diantaranya 9 rimpang kencur, 3 rimpang kunyit, setengah sendok teh beras, dan sedikit garam. Untuk proses pembuatannya, kupas kulit luar kunyit dan rimpang kencur dengan pisau yang tajam. Cuci seluruh rimpang sampai bersih, karena tanah masih menempel pada rimpang apabila rimpang masih dalam keadaan segar. Lalu, masukkan 3 buah rimpang kunyit, 9 rimpang kencur, dan setengah sendok makan beras ke dalam cobek. Tumbuk sampai halus menggunakan ulekan batu. Pindahkan hasil tumbukan ke alat penyaring dengan sendok makan. Saring dengan menambahkan air, sehingga terpisah antara ampas dan ekstrak beras kencur. Selanjutnya, masukkan sedikit garam ke dalam ekstrak jamu beras kencur. Sajikan beras kencur selagi masih fresh, untuk membuat tubuh makin hangat dan nyaman. Untuk mengobati luka, memperlancar ASI, menghilangkan rasa pegal pada otot perut dan kaki pasca kelahiran. Selanjutnya digunakan untuk obat batuk. Dilakukan dengan mengunyah rimpang kencur yang sudah dibersihkan dan dikupas lalu ditambah dengan sedikit garam. Hanya dengan mengunyah dan menelan air sarinya dan tidak menelan ampas dari rimpang kencur yang sudah dikunyah. Selain dikunyah, bisa dengan cara diparut agar kandungan dalam serat bisa tercampur rata ketika dicampurkan dengan air hangat. Lalu yang ketiga untuk obat lambung. Kencur, kapulaga, bawang merah, beras, ditumbuk, kemudian direbus dan disaring airnya, lalu siap untuk diminum dalam keadaan hangat.
Selanjutnya untuk obat muntah-muntah, dengan cara kencur direbus, lalu air rebusan kencur ditambah garam sedikit, lalu diminum dalam keadaan masih hangat. Selain di bidang empiris, kencur juga digunakan dalam bidang farmasi. EPMS berfungsi sebagai bahan dasar senyawa tabir surya dan dapat melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai kencur yang banyak manfaatnya dalam dunia farmasi. Selain Simplicia kencur, masih banyak loh Simplicia lain yang bermanfaat untuk pengobatan, baik di masyarakat ataupun di dunia farmasi. Kalian bisa lihat video menarik lainnya tentang manfaat Simplicia dan dunia farmasi lainnya di channel YouTube-nya STFI. Yuk buruan dicek. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.